teman-teman penggiat lingkungan yang memotret banyaknya misalnya penebangan hutan, kemudian dan tentunya para pihak lain yang merasa bahwa ini tidak ada hubungannya dengan soal misalnya penebangan hutan atau pembukaan lahan, tapi ini murni karena alam. Jadi ini seringkali jadi perdebatan. Termasuk kejadian beberapa tahun yang lalu, Lapindo, masih ingat ya? Ya. Nah, itu human error atau bencana? Bencana sebab human error atau disebabkan oleh alam? Ya, pada faktanya memang itu akhirnya kan ke human error. Ya. Para banyak pakar yang lebih mendukung itu adalah human error. Karena tidak mampu memprediksi, ya, padahal itu adalah menggunakan alat teknologi untuk mendeteksi. Gitu kan. Meskipun pihak lain juga mengatakan tetap itu mengkategorikan sebagai bencana alam. Nah, bagaimana dengan pesawat jatuh, kapal tenggelam seperti yang di Danau Toba? Apakah itu masuk dalam kategori bencana juga atau tidak, Bung Misan? Semua yang menimbulkan korban, ya. Jadi, nah ini mungkin juga bagi pemirsa Bincang Hukum juga perlu diketahui ya bahwa yang dikatakan bencana itu ketika timbulnya korban dan kerugian. Walaupun ada terjadi satu peristiwa alam, misalnya longsor, atau mungkin gempa bumi, atau mungkin juga erupsi gunung berapi, tetapi tidak ada menimbulkan korban jiwa dan kerugian, ya kerugian dalam hal ini materi, itu tidak dikategorikan bencana. Jadi itu hanya peristiwa alam. Jadi jangan sampai salah nanti ketika misalnya ada erupsi di misalnya di anak Gunung Krakatau misalnya. Tidak ada di situ yang terganggu dalam hal korban yang dikatakan bencana, yang dikatakan ya erupsi anak Gunung Krakatau. Kalau yang di Brastagi itu erupsi sehingga petani-petani tidak bisa lagi bertanam jeruk, mekisa, itu bencana. Itu bencana. Karena ada dampak. Ya, ada dampak. Jadi dampak dan kerugian itu bisa jiwa, bisa juga dia materi materi atau bahkan sumber penghidupan ya, sumber-sumber penghidupan gitu ya, termasuk tidak ada korban jiwa tapi seluruh sumber kehidupan manusia terganggu ya, bencana gitu. Jadi ini pemirsa sama dengan sekarang ini corona kan juga bencana juga ya, bencana karena selain menimbulkan korban jiwa ini juga terhambatnya sumber-sumber penghidupan manusia. Jadi pemirsa Bincang Hukum, jadi tadi jelas ya bagi kita mana itu bencana dan mana itu bukan bencana. Kemudian ada bencana yang buatan manusia atau kontribusi manusia, ada juga yang memang tidak bisa dikendalikan oleh manusia itu karena peristiwa alamnya. Tapi persepsinya bukan buatan. Jadi itu human error ya. Human error itu apa artinya? Ada kontribusi manusia nggak? Iya, kelalaian manusia dia. Sengaja bisa juga? Barangkali belum ada yang mendefinisikan bahwa seorang itu sengaja membuat sebuah bencana. Atau satu perbuatan lalu menimbulkan bencana. Ya, itu benar. Misalnya saja ini ya, ada negara yang sedang melakukan uji coba rudal. Ternyata pada saat peluncuran rudal itu ada kesalahan perhitungan jarak dan sebagainya, jatuhnya di pemukiman. Misalnya. Tapi bisa nggak ya diprediksi, misalnya ada sebuah perusahaan tambang mengeksplorasi timah, batu bara secara terus-menerus. Kemudian setelah itu mereka tinggalkan dengan lubang-lubang besar. Kira-kira itu masuk dalam ketika kemudian timbul bencana alam dan situasi menjadi sangat rumit, banyak orang yang mati. Kira-kira ini masuk kategori bencana yang dibuat oleh karena kesengajaan atau kelalaian? Kalau seperti itu kejadiannya? Ya, harusnya kan setiap eksplorasi tertentu, apakah untuk kepentingan bisnis, apakah untuk kepentingan pembangunan, itu sebelum dan sesudah proses itu harus menjadi perhitungan. Jadi tidak hanya semata-mata untuk memperhitungkan soal pada saat proses. Maka kemudian ada perjanjian-perjanjian tertentu yang sebenarnya sudah diatur, hanya seringkali diabaikan. Peristiwa misalnya kematian 2 orang anak di Kalimantan Timur, itu bekas galian tambang. Nah, memang galian tambang ini sudah lama ditinggalkan dan kemudian kebetulan berada di belakang rumah penduduk. Lalu ada anak main-main ke bekas galian tambang itu, di dekat galian tambang itu, dan kemudian terjebur dan mati, meninggal gitu. Nah, pada saat ini mungkin itu pihak perusahaan itu sudah meninggalkan puluhan tahun yang lalu. Nah,
Lalu kemudian ini menjadi perdebatan. Itu adalah galian bekas tambang yang sudah ditinggal perusahaan. Nah, perusahaan itu karena sudah pergi, dia mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab masyarakat atau pemerintah daerah. Ya, ini seringkali menjadi perdebat seperti itu. Maka tentu segianya ketika ada eksplorasi itu benar-benar diperhitungkan. Diperbaikin kembali lah ya lingkungan setelah eksplorasi, recovery. Recovery-nya itu harus ada dalam klausul menurut saya. Jadi. Nah, mungkin ini bincang hukum ya. Jadi ini mungkin juga jadi persoalan ya bagi mereka yang mendalami hukum pertambangan. Jika kasusnya seperti ini, apakah bisa perusahaan itu dituntut ya setelah dieksplorasi, kemudian menimbulkan situasi-situasi yang tidak diprediksi atau situasi-situasi yang mungkin bisa diprediksi? Ya, saya akan lanjutkan satu pertanyaan lagi, tapi kita kayaknya perlu menikmatin kopi ini ya. Ya, kopi ini penting, saudara, untuk merelaksasikan tubuh kita. Nah, Bung Misan, tadi kita udah bicara tentang bahwa negeri ini adalah negeri bencana. Ada sejumlah faktor yang menyebabkannya dan ada beberapa jenis bencana. Nah, sekarang bagaimanakah ya respon pemerintah, respon penyelenggara negara dalam mengatasi kebencanaan ini? Karena saya dengar ya masyarakat tuh mengeluh lamban, padahal sudah ada Kementerian Sosial, sudah ada BNPB, sudah ada SAR, ya, sudah ada badan-badan dinas-dinas yang memang bekerja untuk membantu masyarakat. Bagaimana sebenarnya? Ya. Dahan dulu, ya, sebelum dijawab, ya, saudara bincang hukum, ya, kita akan bahas bagaimana respon negara ini dalam mengatasi masalah kebencanaan, tetapi Anda nikmati dulu pesan berikut ini. Hai, kita ke mall yuk. Oke, Bung Misan, gimana? Ya, terkait respon tadi. Iya. Ya, ini memang kita melihat ya dalam skala kecil satu kebencanaan ataupun dalam skala besar, ini problemnya sama. Kita lihat ya, keterlambatan evakuasi. Kemudian keterlambatan dalam memberikan kebutuhan mendesak. Ya, seperti tempat aman. Pangan dan lain-lain yang sifatnya mendesak di dasar. Kemudian juga keterlambatan dalam respon selanjutnya sampai pada kemudian melakukan pemulihan dan sebagainya. Nah, ini memang satu bagi kita di masyarakat sipil ini jadi pertanyaan besar sebenarnya. Karena kalau sebelum adanya tsunami dulu kan kita hanya punya badan SAR dalam rescue dan itu sifatnya kan rescue. Tapi kemudian kan kita sudah didukung oleh satu kelembagaan besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, yang kemudian ini juga ada sampai pada tingkat kabupaten. Oh, ada di kabupaten? Ada. Bukan hanya di pusat? Di pusat, di provinsi, di kabupaten. Bahkan kemudian di tingkat kecamatan pun ini sebenarnya sudah ada tim BNPB? Ya, reaksi cepat gitu yang dibentuk. Nah, tapi kita juga masih heran ya kenapa misalnya peristiwa banjir orang sampai kemudian berhari-hari di atap menunggu menunggu mereka penjemputan untuk penyelamatan. Nah ini sebenarnya satu keheranan juga bagi kita, apakah selama ini kita tidak melakukan refleksi? Mustahil, karena kita sudah punya yang namanya badan-badan tadi itu ya, undang-undang juga selain badan-badan, kita juga sudah didukung oleh sejumlah regulasi ya untuk mengatur mulai dari tingkat mitigasinya sampai kemudian contingency planning. Anggaran ada juga ya, didukung. Anggaran luar biasa. Besar ya? Kalau untuk kebencanaan ini memang sangat diprioritaskan karena sebenarnya legislatif juga tahu bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana, maka anggaran di pos kebencanaan itu bahkan untuk tingkat persiapan atau namanya preparedness ya, kesiapsiagaan itu juga cukup besar. Ada forum-forum PRB lagi yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat di tiap-tiap daerah itu ya. Jadi kalau pengalaman Anda sebagai pimpinan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional,
itu yang paling besar apa sih masalahnya? Uang ada, lembaga ada, sumber daya manusia ada, tapi kok lamban gitu ya? Apakah mentalitas atau mereka nggak tahu apa yang mau dikerjain? Ya, menurut saya pengamatan kita pertama adalah siapa decision maker pada saat peristiwa itu terjadi yang harus mengambil kepemimpinan pertama. Karena ini seringkali jadi orang misalnya terjadi peristiwa di desa. Kepala desa kemudian memang melakukan respon sebagai manusia, tapi kemudian dia belum mengambil inisiatif sebagai seorang pimpinan. Karena mungkin dia akan menunggu kemudian ada, ini wilayah, jadi seakan-akan itu wilayahnya BNPB yang ada di kabupaten. Kabupaten itu belum tentu pada waktu cepat bisa sampai ke tingkat desa. Nah, menurut saya ini adalah garis komando dan koordinasi. BNPB itu bukan komando untuk menangani kebencanaan? Ya, tetapi fungsi koordinasi sebenarnya, fungsi koordinasi. Tapi pada saat awal itu tim SAR sebenarnya di sini ya. Karena BNPB itu kan satu kelembagaan yang sebenarnya menangani secara keseluruhannya, mulai dari kesiapsiagaan tadi sampai kemudian recovery dan sebagainya. Tapi pada saat satu peristiwa terjadi, ini sebenarnya koordinasinya kemana? Iya, seperti kasus di Mamuju ya. Itu 4 hari mereka tidak dapat bantuan dan mereka tinggal di tenda-tenda terpal warna biru yang mereka inisiatif sendiri. Kenapa begitu lama ya? 4 hari. Tapi kita juga menyayangkan soal ketiadaan itu. Jadi bukan soal tadi koordinasi yang utama. Ini seringkali kita ini masih negara birokrasi ya. Jadi dalam peristiwa bencana yang emergensi pun kadang birokrasi ini juga masih menjadi masalah gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah kita sebenarnya memiliki mitigasi. Nah, mitigasi ini sebenarnya sudah dilakukan. Tapi kenapa kemudian kita tidak membuat kesiapsiagaan tadi ya, ke contingency planning. Jadi perencanaan untuk kesiapsiagaan terhadap situasi ketidakmenentuan atau kritis tertentu gitu. Itu harusnya sudah ada. Karena kita sudah dipetakan, bahkan seluruh, tidak hanya dari pakar-pakar yang ada di Indonesia, tapi juga dukungan dari luar negeri ada untuk memetakan. Misalnya satu wilayah A ini rawan bencananya apa? Apakah longsor, apakah gempa bumi, atau dan lainnya. Itu sudah diketahui sejak beberapa tahun sebelumnya. Nah, harusnya ini kan sudah ada skema penanganan kedaruratan, yang itu disebut dengan contingency planning. Tetapi karena kita seringkali melalaikan atau melambat-lambatkan satu, mulai dari programnya, realisasinya, belum lagi juga muncul korupsinya misalnya, ya itu juga jadi persoalan gitu kan. Sudah ada anggarannya, sudah ada resource-nya, kemudian pada saat implementasi misalnya begitu terjadi korupsi, ini proyek terbengkalai misalnya gitu kan. Harusnya ini sudah ada. Jadi kalau misalnya seperti di Mamuju, kita sudah tahu bahwa Mamuju salah satu daerah rawan bencana. Kalau kontingensi kita bagus misalnya, ada bencana di sini, orang kemudian paling tidak sudah punya tempat shelter terdekat. Jadi tidak harus kemudian mendirikan tenda darurat, ada berhari-hari tidur di bahkan beralaskan dengan kain-kain yang bahkan tidak, ada yang tidur di kandang ayam loh, tidak layak, begitu. Jadi harusnya kan ini sudah ada shelter-shelter yang disiapkan. Apakah sekolah terdekat, masjid terdekat, rumah ibadah yang lain, atau bahkan karena kita memang daerah rawan bencana ya, memang ada bangunan yang disiapkan di daerah-daerah bencana, di daerah yang dianggap posisinya akan aman. Jadi kalau bencana banjir itu kan kita ketahui wilayah yang potensi terdampak di mana, maka daerah yang tidak terdampak itu adalah tempat evakuasi misalnya gitu kan. Sebagai pekerja kebencanaan, Anda melihat ada nggak wilayah-wilayah yang seperti Anda bayangkan tadi itu? Ya, sebenarnya sudah ada yang dimulai ya. Ada dimulai misalnya kita di wilayah kita di Sumatera Utara itu misalnya di daerah Tanah Karo yang terlalu rawan dengan erupsi itu sebenarnya jalur evakuasi sudah ada, ya. Kemudian di sana itu ada yang namanya local wisdom ya, kearifan lokal itu ada jambur-jambur. Itu sekarang kan sudah dikembangkan. Jambur itu tidak hanya tempat untuk adat masyarakat adat budaya, tapi juga sebagai tempat pengungsian sehingga ada penambahan jumlah berapa toilet misalnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya daerah-daerah lain juga kalau tidak ada fasilitas seperti itu ya harus dibangun dan sudah diprediksi berapa jumlah penduduk. Jadi kalau tempat itu nanti kalau penduduk daerah itu ada 1 juta orang misalnya begitu, maka kita harus bangun berapa fasilitas yang harus disiapkan oleh negara gitu. Jadi kalau negara lamban dalam merespon kebencanaan ya, lalu apakah organisasi masyarakat sipil seperti Anda ini juga berinisiatif mengisi kekosongan kelambatan itu selama ini? Ya,
memang lembaga-lembaga kemanusiaan ya seperti dari keagamaan, dari lembaga internasional itu melakukan respon. Tapi biasanya kan respon dari lembaga-lembaga kemanusiaan ini kan sifatnya tematik. Ada yang lebih pada dan asesmen, ada yang kemudian di pendidikan, tapi bagaimana memulai pendidikan kalau mereka masih kelaparan misalnya. Ada yang distribusi bantuan pangan, tapi kemudian juga mereka kadang-kadang terhambat dengan akses, dan itu kan yang bisa membantu untuk percepatan akses biasanya infrastruktur atau resource yang ada di TNI misalnya seperti itu. Nah ini saya pikir ada ya, jadi pada kerja-kerja kemanusiaan itu cukup besar yang kadang-kadang malah duluan ini yang sampai di tingkat seperti PMI dan sebagainya. Gitu. Kalau menurut pandangan Anda lah ya, jika karena kelambanan pemerintah dalam merespon kebencanaan itu mengakibatkan masyarakat kelaparan dan mungkin juga ada yang meninggal, kira-kira negara bertanggung jawab nggak atas situasi ini? Ya, ini saya pikir mungkin di segmen bincang hukum yang lain perlu dikaji juga. Tapi saya merasa bahwa ketika sudah ada institusi yang dimandatkan oleh undang-undang dan ketika sudah ada undang-undang yang mengatur mengamanahkan untuk itu, anggaran sudah ada dan sebagainya, masih terjadi satu kelalaian dan saya pikir perlu investigasi. Ya, apakah nanti ditemukan di sini adalah unsur kelalaian yang menyebabkan misalnya kematian, misalnya seperti itu. Ya, saya pikir penting menurut kita karena peristiwa bencana ini selama ini selalu dianggap sebagai satu kondisi emergensi sosial yang tidak bahkan sampai-sampai ya kadang-kadang masalah anggaran itu dipermudah ya. Padahal jadi mungkin tidak ada pemeriksaan seperti penggunaan anggaran secara normal. Padahal itu malah justru menciptakan peluang korupsi baru yang lebih mudah gitu ya. Yang kita lihat saja misalnya penanganan COVID, berapa miliar yang kemudian lenyap oleh menterinya sendiri gitu ya. Ini kadang-kadang jadi ada keinginan memang bahwa proses-proses birokrasi yang kemudian menjadi penghambat itu dikikis, tetapi pada fakta yang lain harusnya ada dibarengi dengan investigasi hukum, gitu, misalnya seperti itu. Ya, sahabat bincang hukum jelas ya. Ternyata meskipun ini penanganan bencana, kental juga dengan nuansa hukumnya. Tadi Bung Misan menyebutkan potensi terjadinya korupsi terjadi dalam penanganan bencana. Kemudian tadi juga ada pertanyaan, lambannya pemerintah dalam merespon juga bisa menimbulkan situasi yang makin rumit pada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Demikian juga faktor-faktor penyebab ya, kemungkinan ada kontribusi dari manusia atau korporasi. Jadi ini dimensi hukum dari konteks kebencanaan. Berikutnya kita akan membahas ya yang paling penting menurut saya, dan Bung Misan akan membantu saya dalam menjelaskan itu, kira-kira bagaimana penanganan kebencanaan di masa depan. Menurut Anda ya, yang bertahun-tahun bekerja di isu kebencanaan, bagaimanakah penanganan kebencanaan di Indonesia? Bung. Tapi jangan dijawab dulu ya, dan nantikan jawaban Bung Misan setelah pesan berikut ini. Ya, masih di bincang hukum ya, kita akan mendengar ya bagaimana langkah-langkah yang paling tepat dalam mengatasi masalah kebencanaan saat ini dan di masa depan. Silakan Bung Misan. Dari pengalaman kita ya selama ini bahwa bencana itu sebenarnya harus diperkuat respon awal di mana bencana itu terjadi. Jadi bencana ini kan terjadi banyak di desa-desa, di perkampungan-perkampungan. Maka yang tepat adalah menguatkan sumber daya orang dan infrastruktur yang ada di wilayah itu. Jadi ada tingkat desa, tingkat kelurahan, atau tingkat kampung. Selama ini itu belum dilakukan sama pemerintah? Sudah ada, tetapi menurut saya ini agak sedikit lambat juga proses eksekusinya. Sudah ada undang-undang desa yang menguatkan tentang itu, sudah ada peraturan kepala BNPB yang mendorong ke situ, bahkan di dalam prioritas anggaran desa pun sudah ada bagaimana isu kebencanaan itu masuk dalam program desa. Maka sebenarnya upayanya itu sudah mulai ada ya. Jadi ada desa tangguh bencana namanya, kemudian ada kelurahan tangguh bencana.
Nah, tinggal bagaimana sekarang ini benar-benar menjadi program prioritas gitu. Jadi bukan dia sejajar dengan semua program yang lain, karena mengingat tentunya kadang-kadang di desa ini kan karena tidak ada semacam renstra prioritas gitu. Jadi seakan-akan semua program harus dijalankan secara paralel gitu. Padahal pada saat tertentu kita membutuhkan yang mana duluan. Jadi maka menurut saya karena kita sudah cukuplah kita belajar mengalami banyak kali korban, keterlambatan penanganan, kemudian anak-anak jadi jatuh sakit karena harus menderita di tenda dan sebagainya. Saya pikir ini sudah cukup lah yang keterlambatan ini. Kita memang tidak bisa. Jadi Anda ingin mengatakan kader-kader di desa itu dengan memanfaatkan anggaran desa dalam rangka merespon itu masih belum maksimal dilakukan? Iya, belum maksimal. Jadi ada beberapa hal yang kenapa belum maksimal kita lihat di desa. Yang pertama, seringkali orang yang ada di dalam satu kelembagaan desa adalah orang yang sama di beberapa kelembagaan desa yang lain. Jadi kalau bahasa kita lu lagi gitu loh. Jadi ini harusnya resource di desa kan nggak mungkin cuma orang ini saja. Kadang kita ada kader PKK dia juga. Kemudian ada forum PRB dia juga. Ada nanti kader Posyandu dia juga begitu. Jadi seringkali orang yang sama itu karena dia mungkin yang aktif di desa itu, padahal dia punya kedekatan dengan apa bisa desa. Jadi mungkin saudara dan sebagainya. Jadi menurut saya termasuk distribusi sumber daya manusia itu di desa itu juga harus terjadi. Itu perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Yang kedua adalah ini memperkuat link koordinasi. Jadi saya pikir ini kan kita ini sebenarnya kan sudah ada ya aktor di luar dari pemerintah, ya yang cukup kuat ya, misalnya ada organisasi keagamaan. Nah ini kan seringkali pada saat bencana tanpa komando masing-masing jalan. Begitu ya itu. Jadi ini seringkali juga terjadi yang cross action ya. Jadi tumpang tindih dan sebagainya. Saya pikir ini penguatan koordinasi. Jadi ada leader ya yang menanganin bencana sehingga dia bisa mengkoordinir semua potensi-potensi itu. Tapi yang ditunjuk sebagai lead komando ini atau komando kebencanaan ini juga jangan terlambat. Menurut Anda siapa? Kalau dalam kondisi saat ini dengan lembaga-lembaga yang ada? Ya, pada saat rescue ini memang harus militer. Ya, karena yang punya alat, yang punya gerak cepat itu adalah militer. Tapi pada saat recovery dan sebagainya harus kembali ke sipil, misalnya Badan PBB. Kenapa? Karena ini membutuhkan banyak konsolidasi dan koordinasi. Nah, itu jadi ada proses sebenarnya yang harus dilewati di dalam skema kebencanaan ini sebagai usulan kita yang tepat. Tapi saya pikir yang paling tepat, yang paling penting tadi adalah segera untuk merealisasikan yang namanya desa-desa tangguh bencana dan kampung-kampung tangguh bencana itu. Itu segera direalisasikan. Bagi yang sudah ada dievaluasi agar orangnya evaluasi betul-betul tepat evaluasi orangnya. Kemudian juga kalau hanya sekedar ada SK-nya aja nggak ada gunanya juga misalnya begitu. Karena harus ada program yang mereka lakukan. Lalu ada leader yang mengomandoi semua potensi-potensi yang ada dalam merespon kebencanaan. Pada tingkat emergensi, kemudian pada recovery sampai pada pemulihan ini harus dievaluasi terus. Ada lagi ide Bung Mesan bagaimana untuk memperbaiki situasi ini? Ya, saya pikir kita kan seringkali mendengar bahwa ada peristiwa tak terduga. Ya, mulai dari tadi ya korupsi, kemudian kekerasan, terkadang kemudian trafficking juga bisa muncul. Nah, ini juga harus dilihat. Karena kadang ini menjadi bencana baru. Ya, bencana baru sering kita juga kadang anak-anak kemudian karena lambannya penanganan menjadi pengemis dan sebagainya. Ini juga harus segera jadi ada bukan hanya sekedar memulihkan kondisi dampak langsung dari kebencanaan itu. Tapi ada dampak turunan yang terjadi seperti tadi mungkin trafficking, pengemis, kekerasan dan sebagainya. Ini harus ada juga yang dilakukan secara bersamaan gitu. Iya, sahabat bincang hukum ya. Saya pikir apa yang sudah di-highlight oleh Bung Mesan bagaimana mengatasi masalah kebencanaan saat ini dan di masa depan itu bisa menjadi pertimbangan pengambil kebijakan di negeri ini. Sehingga kita tidak merasa kejadian bencana itu sebagai kejadian bancaan yang terus-menerus masyarakat menjadi korban dan terus-menerus direspon secara lamban. Sehingga mereka merasa pemerintah mana ya? Kok kami dibiarkan berhari-hari tanpa makanan, tanpa logistik dan tanpa perhatian maksimal untuk membantu menyelamatkan anak-anak mereka yang berada dalam situasi sulit. Terima kasih sudah menyaksikan channel Bincang Hukum. Dan bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, silahkan Anda subscribe. Dan jika merasa channel ini
bermanfaat bagi Anda, silakan share. Dan jika Anda menyukai channel ini, jangan lupa untuk like ya. Like, oke? Ya, terima kasih Bung Misan sudah hadir. Ada satu nih yang bisa dipesankan ini ya. Boleh, tapi jangan panjang-panjang. Enggak, kita ini kan hidupnya di daerah bencana. Kita nggak akan bisa lari ke manapun, pasti ada bencana juga. Maka yang harus kita lakukan adalah hidup harmoni dengan bencana atau living harmony with disaster. Ya, living harmony with disaster. Oke, sampai ketemu pada sesi berikutnya dan jaga kesehatan dan kita doakan agar negeri ini tidak menjadi negeri bencana. Dan bencana seperti yang dikatakan oleh Ebit GAD di awal siaran ini agar segera berhenti, berlalu.